Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hadi Mulyana, calon legislatif Parlemen Remaja 2024, Dapil Riau 1. Pada tahun 2045 atau sekitar 21 tahun lagi, Indonesia akan menghadapi peristiwa Indonesia Emas atau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-100 tahun. Dalam mewujudkan generasi emas 2045, tentunya dibutuhkan generasi yang cerdas, berkualitas, bijak, dan teratur. Dalam mewujudkan generasi cerdas, apakah pendidikan yang ada di Indonesia sudah berkualitas? Apakah seluruh anak di Indonesia sudah mendapatkan pendidikan yang layak? Nyatanya, masih banyak anak di Indonesia yang putus sekolah, bahkan yang tidak sekolah sama sekali. Hal ini disebabkan akibat keterbatasan ekonomi. Akibat keterbatasan ekonomi inilah yang membuat mereka memilih untuk tidak bersekolah. Kurangnya kualitas pendidikan akibat dari kondisi sarana dan prasarana terbatas membuat proses belajar kurang efektif. Ditambah kurangnya bangunan sekolah di daerah pelosok membuat anak-anak kesulitan dalam menempuh pendidikan akibat dari akses yang kurang memadai. Selain itu, Indonesia mencatatkan peringkat PISA secara global. Peringkat tersebut berada di peringkat 66 dari 81 negara atau 15 terendah di dunia pada tahun 2022. Tentunya hal ini menjadi sebuah permasalahan besar karena dalam mewujudkan generasi emas 2045 dibutuhkan generasi yang cerdas, berkualitas, bijak, dan teratur. Dalam upaya meningkatkan generasi cerdas di Indonesia, diperlukan sebuah dukungan dari pemerintah agar lebih memperhatikan pendidikan yang ada di Indonesia. Maka apabila saya terpilih menjadi DPR, saya akan melaksanakan program yang bernama Pendidikan Berkualitas Generasi Cerdas. Hal ini dapat terwujud melalui 3 fungsi DPR. 3 fungsi DPR tersebut antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang pertama, fungsi legislasi. Dalam fungsi ini, DPR dapat mengoptimalkan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, DPR bersama pemerintah agar lebih meningkatkan sistem pendidikan yang ada agar menjadi lebih berkualitas. Yang kedua, fungsi anggaran. Dalam fungsi ini, DPR dapat mengalokasikan dana APBN untuk membangun sekolah di daerah pelosok dan memfasilitasi sarana dan prasarana sekolah agar menjadi lebih layak. DPR juga dapat mengalokasikan dana PIP kepada siswa yang benar-benar membutuhkan agar mereka bisa tetap sekolah. DPR juga dapat mengalokasikan dana KIP kepada siswa agar mereka bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas peluang karir. Selain itu, saya juga akan melaksanakan sosialisasi kepada peserta didik. Sosialisasi tersebut bernama Pendidikan Berkualitas Generasi Cerdas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan generasi yang cerdas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Selain memberikan sosialisasi kepada peserta didik, saya juga akan melaksanakan pelatihan kepada guru-guru. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan value dan juga meningkatkan kompetensi guru dalam mendidik. Kompetensi tersebut antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Dalam fungsi ini, DPR bersama pemerintah dapat mengawasi agar program pendidikan berkualitas generasi cerdas bisa berjalan dengan lancar. DPR juga dapat mengawasi agar program dana PIP dan KIP terus berjalan dengan lancar dan disalurkan kepada siswa-siswi yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita wujudkan pendidikan berkualitas generasi cerdas, wujudkan Indonesia Emas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.